Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi ya untuk di channel untuk analisa trading cryptocurrency hari ini. Oke teman-teman, seperti kita harapkan dan kita lihat ya pada analisa kemarin bahwa Bitcoin ini skenario terburuk ya, kita ada di under 20.000. Jadi bang, ini sudah menyentuh moving average 200 nih, apakah bisa naik kembali? Ya kemungkinan bisa teman-teman, kemungkinan sekali bisa. Ingat, Bitcoin tetap di hati para pecinta Indonesia. Yang penting teman-teman sabar aja, DC aja dikit-dikit. Yang penting kita bisa move to earn, atau ibaratnya tuh ya bisa naik daun nanti ya untuk di tahun depan. Minimal di kuartal 4 ini kita bisa simpan dulu duit kita ya teman-teman, barunya dicicil pelan-pelan ya sambil hibernasi, sambil juga ngumpulin uang juga ya untuk nyerok Bitcoin di harga-harga tertentu. Oke ya, nanti kita analisa dulu untuk harga-harga mana saja yang kita DCA kembali nanti. Oke, by the way teman-teman, yang belum join Cat ayo silakan aja ya join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, meskipun cryptocurrency pada merah ya, pada hijau. Di sini ada crypto yang naik sampai 3 kali sampai ratusan persen teman-teman dalam waktu 1 hari ya. Wow, ini adalah crypto cukup sangat bagus. Nanti bisa diteliti sendiri atau di research, atau kalau mau butuh bantuan saya nanti saya akan review buat teman-teman nanti ya. Oke, yang penting kita harus sabar, yakin aja ya, nanti kemungkinan besar nih Bitcoin kita bisa level hype lagi ya teman-teman untuk di bulan depannya lagi. Oke, tapi sebelum itu saya akan membacakan beberapa berita yang cukup kurang bagus atau kurang enak didengar ya untuk kita semuanya. Di sini ada Three Arrow Capital. Nah, ini Three Arrow Capital teman-teman dari CoinDesk ya. Oke, kenapa ini bisa? Oke, Three Arrow Capital mengkonfirmasi kerugian besar dari runtuhnya Luna ya teman-teman, karena Three Arrow Capital ini juga invest juga ya di Luna. Jadi salah satu pendiri perusahaan mengatakan sedang melihat kemungkinan penjualan aset dan penyelamatan oleh perusahaan lainnya di sini. Dana cryptocurrency terkepung ya, Three Arrow Capital atau 3AC mengkonfirmasi pada hari Jumat kemarin bahwa pihaknya telah menderita kerugian besar dalam penurunan baru-baru ini dan mengatakan menyewa penasihat hukum keuangan ya untuk mencari jalan keluar ya, menurut laporan BSC. Oke, mungkin gara-gara impact si Dokwon ini ya, yang ya terang-terangan dia mau ngedam sebagainya. Jadi Devious 3AC ya teman-teman, Three Arrow Capital ini menginvestasikan lebih dari 200 juta ya dalam bentuk token Luna sebagai bagian dari kenaikan 1 miliar dolar ya oleh janjinya si LFG kemarin pada bulan Februari. Jadi jumlah sekarang pada dasarnya tidak berharga sejak ekosistem Terra meledak ya pada bulan Mei kemarin. Jadi bayangin 200 juta dolar ya dijanjikan sampai 1 miliar dolar, ternyata sama si LFG malah didam habis-habisan. Oke, by the way it's no problem teman-teman, bukan hanya kalian aja yang rugi ya, ternyata kapital yang modal Ventura tuh banyak yang rugi juga. Di sini ada Bitcoin ini skenario sampai di bawah 10.000 ya. Jadi ini adalah skenario teman-teman, Bitcoin sampai di bawah 10.000 US dollar sedang dimainkan karena BTC merosot di bawah 19.000 US dollar teman-teman sepanjang kerugian ya. Jadi pada 18 Juli harga Bitcoin turun di bawah 20.000, tertinggi sepanjang masa teman-teman pada saat tahun 2017 kemarin, dan juga terendah dari digital unggulan yang telah turun sejak Desember tahun 2020 ya. Di sini kita bisa lihat untuk pergerakan chartnya, dan kemungkinan besar apakah Bitcoin masih bisa crash lagi bang? Kemungkinan masih bisa ya teman-teman, jadi kita harus sabar. Dan di sini kita bisa lihat untuk sekarang untuk moving average 200 ya, seperti saya bilang saat ini Bitcoin lebih minus 15% ya di bawah moving average 200. Tapi jika BTC mengulangi teman-teman atau mengulangi moving average 200, BTC akan mengunjungi titik harga ya kembali di harga 15.000 US dollar di sini. Dan di sini adalah harga-harga momentum yang Bitcoin yang cukup sangat skeptis ya untuk Bitcoin di harga 20.000 lagi. Jadi kita tunggu saja untuk momen yang pas. Apakah Papa Elon mau menjual Bitcoinnya menjual Teslanya dengan Bitcoin untuk ngepam kembali ya, kita lihat saja nanti ya. Kalau itu benar terjadi, mungkin dorongan Bitcoin akan kembali lagi naik. Oke.
Oke, kita baca lagi beritanya lagi teman-teman. Di sini Bitcoin crash ya lebih dari 30%. Wow, cukup sangat luar biasa di sini. Koin minggu ini Bitcoin dan Ethereum hancur lebih dari 30% karena kekhawatiran resesi membayangi. Jadi Federal Reserve memperkenalkan kenaikan suku bunga terbesar sejak 1994. Jadi bukan hanya kripto, tapi Bitcoin juga teman-teman itu kena impactnya juga ya. Ibaratnya tuh Bitcoin, Ethereum, karena kenaikan suku bunga kemarin tuh 75 basis point cukup sangat tinggi ya. Dan sekarang pun Ethereum di harga 900-an teman-teman ya, 900 US dolaran, dan cukup tertekan habis-habisan di sini. Dan kita bisa lihat untuk Celsius, ini Celsius juga mau diambang kehancuran, mau likuidasi ya. Sementara kami menavigasi beberapa tantangan yang sangat sulit, kami menghentikan AMA untuk saat ini. Jadi Celsius Network berfokus pada pekerjaan yang sangat penting ini bagi masyarakat ya. Seperti kita tahu ya teman-teman, ini Celsius mau diambang kehancuran karena likuidasinya Celsius itu di harga 16.000. Jadi under 16.000 ya siap-siap asetnya si Celsius atau Bitcoinnya Celsius, aset kolateralnya BBTC ini akan ditarik semua ya oleh sistemnya DeFi. Oke ya, jadi Celsius ini mungkin ya kita berdoa saja ya, kalau Celsius hancur ya otomatis Bitcoin tambah ngedrop lagi ya. Jadi mudah-mudahan ada paus-paus berhati mulia yang menyelamatkan kripto ini. Tapi siapa teman-teman ya? Yang kita lihat selama ini ya mungkin Papa Elon, Papa Elon dengan jersinya atau dengan mobilnya menjual Bitcoin, menjual mobil dengan Bitcoin, itu juga cukup sangat oke juga ya untuk nextnya lagi. Oke, dan di sini kita bahas dulu untuk teman-teman untuk di chartnya. Kita buka dulu di chart. Emang di chartnya memang cukup sangat dalam ya. Kita lihat untuk di beberapa hari. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Di chartnya emang ini sini cukup sangat dalam banget penurunannya. Kita bisa lihat untuk di candle weekly pun ini cukup sangat suram ya. Kemarin tuh sempat senang banget teman-teman, di sini sudah ada candle hijau ya. Ternyata masih ngedrop. Downtrendnya cukup sangat parah, tapi kita bisa lihat ya untuk historical. Dan di sini adalah historical all time high ya, di area ya sekitar 20.000 atau 18.000. Dan di sini sudah menyentuh teman-teman, di sini sudah menyentuh area resisten dari mana nih? Kita pakai horizontal aja ya. Dan di sini sudah menyentuh ya teman-teman, di sini sudah menyentuh di area yang cukup krusial atau area resisten, dan ini cukup sangat bagus juga teman-teman kalau Anda entry juga. Jadi kita di sini mengharapkan ada pantulan ya teman-teman ke atas untuk di harga Bitcoin sekarang. Tapi ini cukup sangat fair banget. Jadi teman-teman carefully aja, cukup hati-hati. Jadi meskipun moving average 200 tembus ya, kemungkinan bearish trend cukup sangat oke. Jadi kita tunggu fundamental yang bagus ya untuk Bitcoin. Terutama apalagi perang ini masih belum selesai, masih berkecamuk. Jadi kita tunggu saja untuk momen yang pas. Kalau berita perang udah selesai ya silakan serok kembali. Itu kemungkinan mulai dari saham, mulai dari kripto itu juga akan naik semuanya ya. Oke ya, jadi yang penting kita sabar dulu, hibernasi dulu ya teman-teman. Hibernasi sambil nyerok dikit-dikit lah. Kemungkinan nanti kalau misalkan sudah pump ya mungkin sampai 10 kali, bahkan sampai ratusan kali lipat ya untuk di beberapa bulan ke depan nanti. Ya saya yakin sekali teman-teman industri kripto ini cukup sangat bagus. Tapi ingat, not financial advice, semua keuangan teman-teman ada di tangan teman-teman sendiri ya. Ini hanya analisa pribadi dan arahan dari saya sendiri. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. By the way, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar dunia kripto, mau bahas koin apa, nanti saya akan analisa buat teman-teman. Dan mudah-mudahan aja ada berita good news ya untuk beberapa token atau beberapa altcoin lainnya yang nanti bisa kemungkinan teman-teman untuk bisa naik kembali untuk di beberapa bulan ke depan. Oke, see you teman-teman di next video dan sampai jumpa ya. Semoga sehat selalu. Oke.